Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari dari SMP Negeri 1 Jombang Kulon, CGP Angkatan 3 Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Selamat menyaksikan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki dengan menggunakan pendekatan berbasis aset, di mana pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. 7 aset utama yang bisa kita kelola. Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. 3, modal fisik. 4, modal lingkungan atau alam. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan terakhir, modal agama dan budaya. Dalam modul 1.1, kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jika kita hubungkan dengan modul 3.2 ini, maka murid adalah salah satu modal manusia yang harus kita gali minat dan bakatnya. Kita bimbing dan kita tuntun agar bisa berkembang sesuai dengan passionnya masing-masing. Karena murid di sini merupakan aset yang bisa kita kelola guna mewujudkan visi sekolah. Seorang guru penggerak merupakan pendorong transformasi pendidikan. Dia harus senantiasa mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Segala perubahan yang terjadi di sekitar kita maupun pada diri kita muncul dari diri kita sendiri. Ketika kita hanya menunggu sesuatu untuk terjadi, seringkali hal tersebut tidak pernah terjadi. Disinilah seorang guru penggerak harus mampu berpikir berbasis aset, melihat sumber daya apa yang bisa dikelola untuk melaksanakan program maupun melakukan perubahan. Dengan melakukan pendekatan berbasis aset, maka akan menjadikan seorang guru penggerak optimis, husnuzon, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Dia akan senantiasa memelihara dan mengelola aset yang dimiliki dengan kemampuannya sendiri. Seorang guru penggerak harus mempunyai visi, mampu menghubungkan visinya dengan pendekatan inquiry apresiatif dalam membantu pertumbuhan murid di masa depan. Murid yang merupakan modal manusia yang beragam dengan minat dan bakatnya masing-masing merupakan sumber daya yang bisa dikelola oleh seorang guru penggerak. Tentu saja, di sini dengan mengkolaborasikannya dengan modal fisik, lingkungan, sosial, politik, finansial, agama, dan budaya. Melalui inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja merupakan salah satu upaya dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Lalu bagaimana jika dihubungkan dengan modul 1.4? Seorang guru penggerak yang selalu berpikir berbasis aset, yang memiliki pikiran positif, tentu akan memberikan aura positif juga terhadap lingkungan sekitar. Di saat seorang guru penggerak bisa menerapkan konsep disiplin positif dengan memahami miskonsepsi tentang kontrol, memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas, memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan, memahami dan menerapkan restitusi sebagai aksi nyata dalam mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki. Mari kita hubungkan dengan modul 2.1. Dalam upaya mengelola modal manusia, salah satunya adalah murid,
Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka sebagai seorang guru kita harus sadar bahwa setiap anak lahir dengan keunikan, minat, dan bakatnya sendiri. Seorang anak bukan kertas kosong yang bebas kita beri warna, gambar, atau apapun yang kita inginkan dan kita anggap cocok untuknya. Sebagai guru, kita bertugas menemukan bakat dan minat setiap anak. Setelah itu, menuntun tumbuh kembang mereka dengan kasih sayang, penjagaan dari hal-hal negatif, motivasi, dan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana anak bisa memilih cara belajar mereka, lingkungan seperti apa yang diinginkan, dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih cara menyampaikan hasil belajar sesuai dengan yang mereka sukai. Setelah itu kita hubungkan dengan modul 2.2. Dalam konsep merdeka belajar, setiap kegiatan pembelajaran haruslah mengintegrasikan penanaman karakter baik, nilai-nilai luhur dan budi pekerti, agar ruh profil pelajar Pancasila bisa tetap tumbuh dalam jiwa setiap pelajar Indonesia. Maka dalam upaya pengelolaan sumber daya, modal manusia ini membutuhkan pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan sosial emosional di dalam kelas. Mari kita hubungkan dengan modul 2.3. Seorang guru penggerak perlu memiliki keterampilan coaching dalam upaya mengelola sumber daya yang dimiliki. Keterampilan ini bisa digunakan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada siswa, guru, dan modal manusia lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap individu diharapkan mampu menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Dari sini, guru penggerak bisa mengarahkan seorang coach agar berpikir berbasis aset, kekuatan diri sendiri, dan potensi yang dimiliki. Lalu, apa hubungannya dengan modul 3.1? Dalam aksi nyata seorang guru penggerak, saat melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, sudah pasti akan menemui situasi antara dilema etika atau rujukan moral. Keterampilan untuk mengenali dilema etika, situasi benar lawan benar atau rujukan moral, benar lawan salah, akan memengaruhi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya. Dengan menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, maka sebagai seorang guru, kita bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat. Dengan cara kenali aset yang dimiliki untuk dapat dikelola dengan baik, guna mewujudkan visi yang telah disepakati. Sebagai contoh, keterampilan peserta didik dalam PIK, penggunaan gadget, bisa kita gunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Salam Guru Penggerak.